Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Timeline Guru, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video ini kita akan belajar tentang sejarah Islam di Indonesia. Are you ready? Let's start. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita dalam materi ini. Sahabat Timeline Guru diharapkan mampu menganalisis sejarah penyebaran Islam di Nusantara melalui pendekatan budaya yang harmonis. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama, kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Dan yang kedua, jalur masuknya Islam ke Nusantara. Menarik kan? Yuk kita mulai. Sahabat Timeline Guru, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah agama atau kepercayaannya. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit, ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan arca-arcanya. Prasasti dan kitab-kitab juga memberikan gambaran yang jelas terhadap potret keagamaan pada saat itu. Di wilayah yang lain di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan dinamisme. Lalu, bagaimana Islam akhirnya masuk ke Nusantara? Yuk, kita bahas. Sahabat Timeline Guru, setidak-tidaknya ada 4 teori tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Pertama, teori Mekah. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Beberapa sejarawan yang mendukung teori ini adalah Hamka, Van Leur, dan T.W. Arnold. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Pertama, pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam, tepatnya di Boga, yang sekarang dikenal dengan Palembang, Sumatera Selatan. Kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Sahabat Timeline Guru, yuk kita lanjut ke teori berikutnya. Kali ini, kita akan membahas teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 melalui bangsa Persia, yang kini kita kenal sebagai Iran. Menariknya, teori ini didukung oleh seorang sejarawan ternama, Hosein Jajaningrat. Kira-kira, apa saja bukti yang memperkuat teori ini? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya, yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dihormati oleh kaum Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau tabut. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Dan yang ketiga adalah penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. Contoh jabar, fathah, jer, kasroh, pas, domah. Sahabat Timeline Guru, siap lanjut ke teori berikutnya? Kali ini kita bahas teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Siapa yang membawanya? Bangsa Gujarat dari India. Mereka diyakini sebagai pelopor penyebaran Islam di Nusantara. Teori ini tidak muncul begitu saja. Beberapa sejarawan yang mendukungnya antara lain Pijnapel, Moket, dan Snok Hergronje. Apa sih yang membuat teori Gujarat begitu menarik? Teori Gujarat didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, hubungan dagang antara Indonesia dan India ternyata sudah berlangsung lama. Jalur perdagangan ini menghubungkan Indonesia, Cambai, Timur Tengah, Eropa, sehingga memungkinkan para pedagang Gujarat, Cambai, membawa ajaran Islam ke Nusantara. Yang kedua, ada bukti sejarah yang cukup kuat.
Salah satunya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang bertuliskan angka tahun 1297 Masehi. Menariknya, batu nisan ini memiliki corak khas Gujarat, India. Sahabat timeline guru, kita sudah sampai di teori terakhir. Siap untuk mengupas teori Cina? Menurut teori ini, Islam yang masuk ke Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera, berasal dari Cina. Teori ini tidak muncul begitu saja. Ada berbagai sumber, baik dari luar negeri maupun lokal, yang mendukungnya. Beberapa sejarawan yang meyakini teori ini, antara lain Profesor Slamet Muljana dan H.J. de Graaf. Sahabat timeline guru, penasaran apa saja bukti yang mendukung teori Cina dalam masuknya Islam ke Nusantara? Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, jauh sebelum Islam masuk, etnis Cina sudah berbaur dengan penduduk Nusantara melalui jalur perdagangan. Menurut kronik dinasti Tang, abad ke-7 Masehi, di daerah Kanton, Jiangzhou, Quanzhou, dan pesisir selatan Cina, sudah terdapat pemukiman Islam. Nah, para pedagang Cina yang beragama Islam inilah yang kemungkinan besar membawa ajaran Islam ke Indonesia. Kedua, catatan sejarah lokal menyebutkan bahwa Raden Fatah, raja Islam pertama di Jawa dari Kesultanan Demak, memiliki darah keturunan Cina. Ibunya berasal dari Champa, wilayah selatan Cina, dan bahkan namanya, Jin Bun, menggunakan istilah khas Cina. Menarik bukan? Ketiga, jejak pengaruh Cina dalam penyebaran Islam juga bisa kita lihat dalam arsitektur masjid-masjid kuno di Indonesia. Misalnya, di Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, dan Masjid Agung Kudus, kita bisa menemukan hiasan piring porselen dari dinasti Ming yang ditempel di dinding masjid. Bukti nyata bahwa budaya Cina turut berperan dalam perkembangan Islam di Nusantara. Seru banget kan? Sekarang kita jadi tahu bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Sahabat timeline guru, menurut kalian, teori mana yang paling meyakinkan? Apakah teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, atau teori Cina? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa, sertakan alasan kalian juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.